Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, student. How are you today? Now, the material of the sastra English, we can use both adjective clause or relative clause. Anak-anak, di dalam penggunaan adjective clause atau yang bisa kita sebut dengan relative clause, ada kalimat atau klausa yang diberikan contoh di sini, yaitu penggunaan finite and non-finite clause. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang preposition phrase. Kemudian hari ini kita pada KD 3.3 kita membahas tentang penggunaan adjective clause. Di dalam adjective clause ini ada finite and non-finite clause. Kemudian sebelum kita membahas tentang finite and non-finite clause, kita ketahui dulu bahwa yang disebut dengan adjective clause adalah adjective clause is a group of word that has subject and verb but cannot stand alone as a sentence. Di dalam adjective clause ini yang disebut dengan adjective clause adalah kelompok kata yang mempunyai subjek dan kata kerja, tetapi di sini tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Apa yang disebut dengan function atau fungsi dari adjective clause adalah to give additional information for noun. Jadi untuk memberikan informasi tambahan pada noun atau kata benda. Di dalam adjective clause ini biasanya juga dikenal dengan relative clause. Yang di situ relative clause atau adjective clause ini menjelaskan tentang noun atau pronoun. Kemudian pada adjective clause ini ada dua clause. Yang di sini adalah finite clause and non-finite clause. Di dalam finite clause ini adalah contents of verb which shows complete sentence. It can stand alone. Jadi finite clause ini terdiri dari kata kerja yang menunjukkan kalimat lengkap dan bisa berdiri sendiri. Nanti kita berikan contoh setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan finite clause and not finite clause. Pada non-finite clause ini berisikan kata kerja which contains verb which doesn't show complete sentence. Jadi di dalam finite clause ini berisikan kata kerja, tetapi di sini belum menunjukkan atau tidak menunjukkan kalimat lengkap, dan finite clause ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita langsung pada contohnya. Nah, di sini ada beberapa ciri atau karakteristik of finite clause and not finite clause. Pada ciri-ciri finite clause atau klausa di sini ada subjek yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tenses dan yang ketiga adalah number. Jadi pada kalimat finite clause ini verbnya dipengaruhi oleh subjek. Contohnya misalnya di sini. Verbnya dipengaruhi oleh subjek jika subjeknya ini terdiri dari he, she, it. Ya, di sini contohnya adalah she. She sees the girl. Nah, kenapa di sini harus ditambah s? Karena subjeknya adalah she, pengganti nama orang. Atau yang disebut dengan he, she, it. Kemudian seandainya subjeknya ini terdiri atau subjeknya ini diganti dengan they, maka di sini tetap they see.
the girl. Jadi perubahan dari finite clause ini adalah dipengaruhi oleh subjeknya. Jika subjeknya berubah, maka kata kerjanya juga berubah. Kemudian yang kedua adalah finite clause ini dipengaruhi oleh tenses. Pada contohnya adalah she played football. She played football. Di sini kata kerjanya dipengaruhi oleh tenses karena di sini bentuknya past tense, maka kita menggunakan dengan played. Sudah ada underline-nya. Berikutnya adalah number. Nah, dari number ini jumlah dari kata benda. Contohnya misalnya, there is an apple. Nah, karena di sini hanya satu apel, maka di sini adalah to be-nya menggunakan to be is. Yang kedua, there are 5 apples. Nah, karena lebih dari satu, maka to be-nya menggunakan to be are. Jadi plural and singular. Ya. Jadi kata bendanya juga ditambahi dengan s. Kemudian pada non-finite clause di sini juga ciri-cirinya ada 3. Yang pertama adalah infinitive. Ya, di dalam infinitive ini, infinitive ada infinitive with a to dan infinitive to. Di dalam infinitive ini ditambahi to diikuti oleh verb one atau kata kerja satu. Contohnya adalah to finish homework. Nah, jika to finish homework ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, makanya di sini karena tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada kalimat lain yang mengikutinya. Yang kedua adalah diikuti oleh gerund atau yang disebut dengan verb ing. Contohnya di sini the girl dancing on the stage. Nah, jadi dancing ini walaupun tidak ada to be-nya karena di sini disebut gerund, maka kata kerjanya harus di-ing-kan. Yang ketiga adalah menggunakan past participle atau yang disebut dengan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Yang pertama adalah present, yang kedua past tense, dan yang ketiga adalah past perfect atau past participle. Contohnya adalah the car park in the park. Nah, di sini park. Nah, syaratnya kalau misalnya verb pertama atau verb kedua hanya park saja karena di sini menggunakan verb 3, jadi kita menambah dengan ed. Berikutnya, sebelum kita bahas untuk adjective clause, kita ketahui dulu apa yang disebut dengan phrase, clause, and sentences. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah frase atau klausa. Di dalam penggunaan adjective clause, kita memahami dulu apa yang disebut dengan phrase itu. Phrase is a group of words without subject and verb that have a particular meaning. Jadi di sini phrase itu adalah kelompok kata yang di dalamnya tanpa menggunakan subjek atau verb atau kata kerja. Contohnya bisa di sini adalah best friend. Ya, best friend. Ya. Di situ there is no subject and there is no verb. Kemudian yang disebut dengan klausa. Apa yang disebut dengan klausa itu? Klausa is group of word containing a subject and verb. Jadi clause ini adalah kelompok kata yang terdiri dari subjek, yang di dalamnya ada subjek, ada verb atau predicate kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah mother speak English. Nah, mother speaks English. Kenapa di sini ada s-nya? Karena subjeknya adalah ketiga tunggal atau he, she, it. Maka subjeknya harus ditambah s. Kemudian berikutnya sentence. Kalimat itu adalah may consist of one or more clauses. Jadi kalimat itu terdiri dari satu atau lebih. Nah, jadi terdiri dari satu atau lebih klausa. Klausa itu juga kalimat, ya kelompok kata. Tetapi di sini tidak hanya satu kata kerja saja, tetapi di sini lebih dari satu kata kerja, lebih dari satu kata kerja. Misalnya bisa memberikan contoh, my mother cook rice and vegetables. Nah, di sini ya. Jadi lebih dari satu verb atau satu kata kerja. Oke.
Selanjutnya adalah noun. Noun itu bisa berupa person, orang, place, tempat, dan thing, benda. Begitu juga dengan adjektif, itu kata yang menjelaskan, menggambarkan tentang noun. Ya. Clever teacher, contohnya clever teacher, guru yang pandai. Beautiful girls, gadis yang cantik. Oke, setelah kita memahami frase, phrase, clause, and sentence, kita di sini menjelaskan tentang macam-macam adjective clause. Apa yang disebut dengan adjective clause itu? Nah, dari adjective clause itu yang di sini adalah nanti bermakna dengan yang, makna yang ya. Jadi ada 5, yaitu yang pertama who. Who ini digunakan untuk people, untuk orang, tapi posisinya sebagai subjek. Kemudian yang kedua adalah whom. Whom di sini fungsinya digunakan untuk orang, people atau person, tetapi posisinya ada pada objek. Selanjutnya which. Which di sini adalah digunakan untuk thing, benda. Tetapi bisa kedudukannya di subjek atau di objek. Yang keempat adalah whose. Dari whose ini adalah digunakan untuk posesif atau kepunyaan. Yang kelima adalah that. That ini fungsinya is used to people or thing as a subject or object. Jadi that ini multifunction. Bisa juga untuk orang, bisa untuk benda, bisa posisinya di subjek, dan bisa posisinya di objek. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui macam-macamnya adjective clause, kita berikan contoh aja langsung biar kita paham ya. Oke, untuk sample for the adjective clause di sini, dari kata-kata atau dari penggunaan who, ya, coba di contohnya bisa kita lihat bersama-sama di sini. Kedudukan dari who. Who ini adalah mewakili atau who ini fungsinya digunakan untuk nama orang. Tetapi posisinya ada pada subjek. Contohnya misalnya clause yang pertama, the man is reading newspaper in the front my class. Kemudian kalimat yang kedua, he is my teacher. He is my teacher. Nah, di sini ada 2 kalimat. Yang pertama adalah pengganti dari the man. Di sini adalah yang kita ubah, yang kita buang adalah he. Ya, dari pronoun he, pengganti nama orang he ini, kita ganti dengan who. Yang nanti maknanya sudah berbeda. Misalnya, the man who is reading newspaper in front of my class is my teacher. Ya, artinya, laki-laki yang sedang membaca koran di depan kelas saya itu adalah guru saya. Laki-laki yang mana? Itu loh. Laki-laki yang guru saya itu. Nah, jadi he-nya ini dihilangkan dan diganti menjadi adjective clause yang berupa who. Kemudian untuk whom, ya, coba anak-anak diperhatikan ya bedanya who dengan whom ya. Kalau whom di sini sama-sama digunakan untuk orang, pengganti nama orang, pronounnya, tetapi bedanya adalah menghilangkan pronounnya di objek. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, the girl is sitting in the under tree. I see her. Her ini adalah kembali kepada girl. Saya melihat dia memakai white dress, memakai baju putih. Nah, di sini untuk adjective clause itu karena modifier noun, menjelaskan noun, jadi harus jatuh setelah noun. Nah, di sini mana nounnya adalah girl. The girl whom I see wear white dress is sitting under the tree. Gadis yang saya lihat, gadis yang memakai baju putih itu sedang duduk di bawah pohon. Nah, gadis yang saya lihat. Jadi yang di sini, penggunaan whom di sini adalah adjective clause yang modifier noun. Jadi harus jatuh setelah noun. Berikutnya adalah which ya. Coba anak-anak diperhatikan ya. Tadi ada who,
ada whom, ada which sekarang. Which ini fungsinya adalah digunakan untuk benda atau thing. Kedudukannya bisa di objek, bisa di subjek. Jadi pengganti benda. Di sini which adalah pengganti benda. Misalnya di sini contohnya, Dewi likes. Nah, kenapa di sini ada S-nya? Nah, karena subjeknya adalah ketiga tunggal. Dewi likes the blue scarf. Nah, the blue scarf ini adalah sama dengan it, ya. Karena di sini Sigit bought it in Paris last week. Nah, Sigit membeli itu apa? Yaitu the blue scarf di Paris last week. Nah, diperhatikan ya. Jadi kedudukannya kata benda yang mewakili blue scarf ini ada pada objek. Kemudian setelah digabungkan dua kalimat ini, combine two sentence ini menjadi Dewi likes the blue scarf with Sigit bought in Paris last week. It-nya dihilangkan. Kenapa it-nya dihilangkan? Karena sudah ada which. Dan which ini harus jatuh setelah kata benda blue scarf. Karena memang menerangkan ini. Jadi modifier noun. Ya. Oke, selanjutnya adalah whose. Nah, whose ini adalah posesif atau yang kita sebut dengan kepunyaan. Di sini ada di posesif, ada pada pronoun ya, pengganti nama orang itu. Contohnya di sini adalah the man is my grandmother. Perempuan itu adalah nenek saya, grandmother. Her face is very cute. Di sini nanti her face miliknya siapa? Wajahnya siapa? Ya, wajahnya the woman. Nah, di sini bila kita gabungkan dengan menggunakan adjective clause menjadi the woman whose face, lah bernya dihilangkan. Perempuan yang wajahnya. Jadi nya di sini kembali kepada the woman itu is very cute. Is my grandmother. Perempuan yang wajahnya lucu itu adalah nenek saya. Paham ya anak-anak ya? Tinggal terakhir sekarang adalah that. Nah, dari adjective clause atau yang bisa kita sebut dengan relative clause juga, that ini fungsinya bisa untuk people, orang, dan juga bisa untuk thing atau benda. Nah, ini juga multifunction karena bisa kedudukannya dari pengganti orang atau benda itu bisa di subjek dan bisa di objek. Coba kita lihat contohnya sekarang. The bag is very expensive. I have bought it at Paris years ago. Nah, di sini the bag is very expensive. Tas itu sangat mahal. Saya membelinya itu. Itu apa? Ya, itu the bag. Jadi nanti kalau kita misalnya di sini kita gabungkan dua kalimat ini menjadi the bag that I have. Jadi that ini adalah modifier noun, adjektif yang menjelaskan noun. Jadi the bag that I have bought at Paris years ago. Oke anak-anak, untuk materi adjective clause yang di dalamnya juga dijelaskan tentang finite and infinite sudah kita pelajari. Untuk materi berikutnya bisa kita buka di buku paket yang sudah ada di situ. Kemudian nanti latihannya bisa kita buka di Google Classroom. Nanti saya memberikan linknya. Kemudian juga videonya juga untuk dipelajari lagi, dibuka lagi, bisa kita buka. Bisa kalian buka di YouTube ya. Ya nanti saya kasih link untuk materi ini. Apabila anak-anak ada yang bertanya, nanti kita buka pertanyaan, kemudian kita nanti mengerjakan soal yang ada di buku paket itu bersama-sama dengan menggabungkan atau menjelaskan menggunakan adjective clause. Oke. Oke, I think enough. And thank you very much for your attention and see you. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.